Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله الذين آمنوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita terhadap amal saleh ini, dan kita sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikannya kepada kita. Allahumma wallahi lala anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, demi Allah, seandainya bukan karena Engkau, tidaklah kami mendapatkan hidayah, tidak pula bersedekah, tidak pula kami mampu mendirikan salat. Inilah nikmat yang agung yang harus senantiasa kita syukuri, tidak boleh lupa. Nikmat hidayah di atas kebenaran, nikmat amal saleh, nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat yang melebihi segalanya, melebihi bahkan dunia seisinya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka keharusan adalah mensyukuri nikmat ini melebihi yang lainnya. Sungguh kita sendiri yang membutuhkan amal saleh kita. Kita yang butuh untuk istiqamah di atas amal saleh ini demi keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dengan mensyukurinya secara hakiki, semoga Allah menjaga dan menambahnya. Selanjutnya, mintalah pertolongan kepada Allah SWT, taufik dan hidayah agar kita mampu istiqamah. Kita harus sadar, istiqamah kita, ibadah kita yang telah lalu kita kerjakan tidak mungkin terlaksana kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami ya Allah memohon pertolongan. Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani fi tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani, beliau menerangkan yang maknanya penyebutan ibadah isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus setelah penyebutan ibadah secara umum mengandung isyarat bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan mungkin terwujud, tidak akan bisa terlaksana kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surat Ibrahim Allah abadikan, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Beliau memohon kepada Allah SWT untuk dijadikan orang-orang yang menegakkan salat, beliau dan keluarga beliau. Padahal beliau adalah Abul Anbiya, ayah para nabi, imam ahli tauhid. Fisik beliau kuat, namun semuanya bukan karena kemampuan lahiriah biasa, semuanya bukan karena kemampuan fisik seseorang, namun taufik dari Allah SWT kepada hamba pilihannya. Bahkan manusia paling kuat sekalipun dalam ibadahnya, Rasulullah SAW, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah dalam mengingat kepadamu, bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Siapakah yang lebih cerdas daripada beliau? Siapakah yang lebih bersih hatinya daripada beliau? Namun beliau mohon kepada Allah SWT, berdoa untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan dalam beribadah kepadanya. Maka mohonlah ampun kepadanya, mintalah pertolongan kepadanya, contohkanlah para nabi, dan mohon pertolongan untuk istiqamah di atas kebenaran, di atas hidayah, di atas amal saleh ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka waspadailah penyakit hati yang namanya ujub, merasa bangga diri dengan ibadahnya, puasanya, salat malam, sedekah,
qiraatul Quran dan yang lainnya, merasa memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di sisinya. Hati-hati dari ujub, karena ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasun munjiyat wa salasun muhlikat, famal munjiyat fataqwallahu fis sirri wal alan, wal qaul bil haqqi fir ridha wal sakhat, wal qasdi fil ghina wal faqr." 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan. Adapun yang menyelamatkan, takwa kepada Allah ketika sendiri ataupun bersama orang lain, ucapan yang benar ketika ridha ataupun marah, dan hidup sederhana dalam kecukupan ataupun saat miskin. Wa amal muhlikat fahawan muttaba' wa syuhun muta' wa ajabul mar'i bi nafsihi hiya ashadduhunna. Adapun yang paling membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti, kebakhilan yang ditaati, dan bangga diri seseorang, dan itulah yang terakhir yang paling berbahaya. Ijabul mar'i bi nafsihi wa hiya ashadduhunna, dan bangga diri seorang terhadap dirinya, terhadap amalannya, itulah yang paling membinasakan. Ujub adalah cikal bakal kesombongan. Ujub adalah pangkal kebinasaan. Kesombongan adalah dosa yang menghancurkan manusia. Maka perhatikan perkara hati, karena hati adalah inti keselamatan manusia. Allah SWT berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa usrifatil jannatu lil muttaqin wa burzatil jahimu lil ghawin." Pada hari kiamat, ketika harta dan anak laki-laki tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, di hari itu didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang durhaka. As-Sa'di rahimallah dalam tafsirnya menjelaskan, wal qalbus salim ma'nahu alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarr wal idrar 'alal bid'ah wal dzunub. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesyirikan, keraguan dalam iman, kecintaan terhadap kejelekan, dan terus-menerus dalam perkara bid'ah dan dosa. Wa yalzam min salamatihi mimma dzukir ittisafuhu bi abdadiha min al-ikhlas wal ilm wal yakin wa mahabbatil khair wa tazyinihi fi qalbihi wa an takuna iradatuhu mahabbatahu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa hawahu tabi'an lima ja'anillah. Sehingga hati yang selamat adalah hati yang ikhlas, keyakinan yang kokoh di atas ilmu, mencintai kebaikan dan kebenaran, menghiasi diri dengannya. Seluruh keinginan dan kecenderungan hatinya mengikuti terhadap kecintaan Allah, jiwanya tunduk terhadap agama Allah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati adalah hal pertama yang harus diperhatikan. Awasi hati agar tetap lurus, kontrol dan selalu kondisikan agar mencintai dan mendahulukan kebenaran. Dengarkanlah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan fisik dan harta kalian, namun Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Yang dinilai adalah hati dan amal saleh, bukan penampilan fisik kita. Namun sekarang lihat diri kita, apakah yang lebih kita dahulukan? Memperhatikan hati, mengawasi hati dan amal saleh kita, ataukah fisik dan penampilan kita, dunia kita? Ternyata kita sibuk menjaga penampilan, pakaian, kendaraan, rumah, dan semuanya yang bernilai dunia. Waspada dengan dunia. Betapa banyak manusia terlalaikan dari kontrol hati karena terbuai oleh dunia. Allah SWT berfirman dalam ayatnya, "Alhaakumut takatsur," bermegah-megahan telah melalaikan kalian, bermegah-megahan dalam harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan perkara dunia telah melalaikan kalian, telah membuat kalian lupa, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat hal itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamun 'ilmal yakin, jangan begitu, jika kalian mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunna 'ainal yakin, dan sungguh kalian akan melihatnya dengan mata kepala yang buat kalian tidak akan ragu lagi. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanyai pada hari itu terhadap kenikmatan yang dahulu kalian bermegah-megahan di dunia. Lihatlah, Allah telah memperingatkan, Allah ulang-ulang, kalla, kalla, kalla. Jangan demikian, jangan begitu. Allah ulang-ulang dalam ayat ini memperingatkan manusia. Dunia memang melalaikan, bangga dengan dunia membuat lupa dan kontrol hati. Inilah tabiat manusia, cenderung kepada gemerlap dunia,
larut dalam kemegahannya. Sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Aku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau membaca ayat alhaakumut takatsur. Yaqul ibnu Adam, mali, mali. Kemudian Rasulullah bersabda, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa ambait. Wahai anak Adam, bukankah hartamu itu tidak lain kecuali apa yang kau makan kemudian kau habiskan, apa yang kau pakai kemudian kau buat usang, dan apa yang kalian sedekahkan kemudian kalian akan menikmatinya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadisnya, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhahab, ahabba anna lahu wadiyan akhar, walan yamla fahu ila turab, wallahu yatubu ala man tab." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas penuh dengan emas, pasti dia akan mengharapkan lembah yang berikutnya, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Sementara Allah akan berikan taubat kepada mereka yang bertaubat kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatan, al-hirs wal amal." Anak Adam mulai pikun, namun dua hal yang tetap ada padanya, sifat rakus dan panjang angan-angan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah harta dunia akan membuat lalai terhadap pengawasan hati. Tidaklah harta berlebih kecuali akan membuat hati liar, tak terkendali, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari sifat hati yang selamat. Maka momentum sekarang ini, setelah hati ditempa sebulan penuh dalam takwa, dalam bulan Ramadan diajarkan berbagai sisi tarbiyah kepada jiwa, berbagai amal saleh, peka terhadap sesama, mengikis fikir, menumbuhkan jiwa derma, dan berbagai akhlak yang mulia. Maka saatnya kita memperhatikan hati-hati kita. Qila anta ya tayyib, idza lam tatib fi tayyibatin biha tabat tayyibatun famadza tatibu. Wahai engkau yang baik, apabila sesuatu yang baik menjadi baik pada hari yang baik, pada saat yang baik, maka kapan kalian akan menjadi baik? Sekarang saatnya. Ambil pelajaran dari tarbiyah bulan Ramadan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat kepada Allah dan kepada apa yang telah Allah turunkan kepada mereka? Janganlah mereka seperti orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka sebelumnya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka banyak-banyaklah merenung. Beberapa besar perhatian kita, keadaan kita dalam mengontrol dan mengkondisikan hati kita, apakah sebesar dengan semangat kita ketika memperhatikan atau memperbaiki urusan dunia kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk esok hari, apa yang dia persiapkan untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah pun menjadikan lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang suka berbuat dosa. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga. Sungguh penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu akhaffu 'alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian di dunia sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang. Sesungguhnya kalian hisab diri kalian sekarang di dunia ini akan membuat ringan hisab kalian nanti di akhirat. Dan berhiaslah untuk peradilan yang besar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari yang kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun yang dari keadaan kalian yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi waspada terhadap dunia demi keselamatan hati, karena hati inilah inti dari keselamatan hamba di dunia dan di akhirat. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya
wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kalian, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdaya kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan berhari raya tidaklah menghalangi seorang untuk bermuhasabah, agar kebahagiaan itu tidak berlebihan dan tetap terukur, agar kebahagiaan itu tidak melampaui batas dan tetap terarah. Sebaliknya, bermuhasabah di hari raya tidak menghalangi seorang untuk menampakkan kebahagiaan, karena menampakkan kebahagiaan pada hari raya Islam adalah bagian dari syiar Islam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Sungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Beliau menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mengingkari Aisyah radhiyallahu anha menampakkan kebahagiaan pada hari raya dengan mendengarkan syair-syair. Maka Rasulullah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, "Fihi ana idharus surur fil a'yad min syi'arid din." Hadis ini menunjukkan bahwa menampakkan kebahagiaan di hari raya termasuk syiar agama. Maka hari raya Islam adalah anugerah dari Allah untuk hambanya. Dia yang telah menciptakan hamba, dia yang maha tahu terhadap keadaan hamba tersebut, bahwa hamba memiliki masa-masa jenuh, maka Allah anugerahkan hari raya agar bisa mereka mengalihkan kejenuhan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan memiliki masa semangat, dan saat semangat ada waktunya turun. Maka ketika masa tidak semangat itu dialihkan kepada bimbinganku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Namun siapa yang mengalihkan masa tidak semangatnya kepada selain itu, sungguh dia telah binasa. Maka ungkapkanlah kebahagiaan dalam bingkai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpagari batasan-batasan Allah sebagai wujud ibadah kepadanya tanpa berlebihan hingga menghalangi hati untuk bermuhasabah, atau bahkan bahagia yang membuat lalai sehingga menyeret kepada maksiat, menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Waspada, jangan sampai berbahagia melampaui batas. Allah SWT menyatakan, "Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun." Demikianlah disebabkan karena kalian bersukaria di muka bumi dengan cara yang tidak benar, dan karena kalian selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Qala Ali bin Abi Thalib, "Kullu yaumin la ya'si fihi al-'abdu rabbahu fawa'id." Hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, setiap hari yang seorang hamba tidak bermaksiat kepada Rabbnya, maka itulah hari raya. Diriwayatkan dari Wahid Ibn Warrad rahimahullah, beliau pernah melihat kaum yang tertawa berlebih-lebihan pada hari raya. Maka beliau mengatakan, "In kana haula'i tuqbalu minhum siyamuhum, fama hadza fi'lu syakirin, wa in kana lam yataqabbal minhum siyamuhum fama hadza fi'lul khaifin." Apabila mereka itu diterima puasanya, maka bukan seperti itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Namun apabila mereka tertolak puasanya, maka bukan seperti itu keadaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walaqad kana salafus salih yastahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi, thumma yahtamuna ba'da dzalika biqabulihi wa yakhafuna min raddihi. Wa haula'i alladziina wasallahumullahu biqaulihi. Dahulu para ulama salaf, mereka bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal saleh mereka. Kemudian sangat serius memperhatikan bagaimana agar amal mereka diterima, sekaligus khawatir, takut apabila amal tersebut tertolak. Merekalah yang Allah sifati dalam ayatnya, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedekah, ibadah dan amal soleh yang lainnya, dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguh mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. "Ya Rasulullah, apakah mereka minum khamr? Apakah mereka itu mencuri sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menyatakan, "La, ya bintas Siddiq, walakinnahum alladziina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yuqbal minhum ulaika alladziina yusari'una fil khairat." Bukan wahai putri As-Siddiq, namun mereka adalah yang berpuasa, mereka mengerjakan salat, mereka bersedekah, namun mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut
apabila amal mereka tidak diterima, merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Pernah dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam kesempatan khutbah Idul Fitri, beliau mengatakan, ayuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yauma wa kumtum 30 lailah wa kharajtumul yauma tatlubuna minallahi an yataqabbal minkum. Wahai kaum muslimin, kalian telah berpuasa untuk Allah 30 hari lamanya, salat malam 30 hari lamanya, kemudian kalian hari ini keluar kepada Allah di tanah lapang, maka mintalah agar amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sitata ashhur an yubalighahum syahr Ramadan, tsumma yad'una Allah sitata ashhur an yataqabbalahu minhum. Hingga diriwayatkan dari ulama salaf bahwa mereka dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan kembali dengan Ramadan. Kemudian berdoa 6 bulan berikutnya agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Bermuhasabah di hari raya yang bahagia ini dan menjadikannya sebagai kebiasaan kita. Senantiasa bermuhasabah, mengadakan perbaikan untuk hari kita semakin baik dan kebaikan hari akhir kita. Bermuhasabah untuk kebaikan iman kita dan iman yang semakin baik. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka kepada surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, surga yang penuh kenikmatan. Allah tunjukkan dengan keimanan mereka surga, negeri kekekalan abadi selama-lamanya dengan kenikmatan. Demikian, semoga bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatana. Allahumma ij'alna mimman qila fihi man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma ij'alna mimman qila fihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.